Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu kita bertemu di ruang kolaborasi 2 sesi praktik coaching. Kalau biasanya kan ruang kolaborasi 2 kita isi dengan sesi presentasi. Sekarang kita akan isi dengan sesi praktik coaching. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah berlatih tentang coaching. Nah, sekarang kita akan melakukan penilaian atau praktek. Untuk kegiatan praktik hari ini akan berlangsung 2 jam pelajaran. Jadi mungkin nanti sesuai yang saya sampaikan kemarin, rencana sebelumnya Bapak Ibu kita akan praktik di main room. Tapi karena melihat waktunya hanya 2 jam pelajaran, sementara Bapak Ibu ada 10 orang. Kalau 10 orang ketika menjadi coach semua, itu bisa tidak cukup waktu, ya, tidak cukup waktu untuk melakukan praktik sebagai coach. Jadi mungkin nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu link, kita buka breakout room berpasangan. Nanti di breakout room itu yang Bapak Ibu bagaimana teknisnya, apakah saya yang merekam atau Bapak Ibu yang akan merekam. Ketika Bapak Ibu menjadi coach, saya akan menjadikan Bapak Ibu co-host. Nanti co-hostnya yang boleh melakukan perekaman di breakout room. Nanti linknya itu dibagikan kepada teman yang menjadi coach juga untuk diunggah tugas, dimasukkan dalam unggah tugas ruang kolaborasi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita hari ini, sebelum memulai kegiatan kita, agar kegiatan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama berdoa sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Tentu kita berdoa juga untuk kesehatan kita semua. Semoga anaknya Ibu Jumari diberi kesehatan, ya, yang lain juga teman-teman diberi kesehatan. Ibu Asmila juga dipercepat pemulihannya dari sakit yang diderita. Mudah-mudahan bisa sembuh dan beraktivitas kembali lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbagi layar dengan Bapak Ibu. Kita akan hari ini melakukan praktik coaching Bapak Ibu. Jadi saya akan buka breakout room seperti kemarin. Ada 4 breakout room, nanti saya akan berikan breakout room untuk semua Bapak Ibu di breakout room itu bisa melakukan praktik coaching. Ya. Jadi akan ada nanti juga yang akan melakukan praktik coaching di main room, supaya main room kita tidak tidak kosong karena Bapak Ibu beraktivitas di BOR. Makanya saya akan membagikan link breakout roomnya nanti sesudah untuk teman yang menggunakan main room sebagai tempat breakout. Tempat praktik coaching maksud saya. Maaf. Jadi Bapak Ibu di ruang kolaborasi di ruang kolaborasi 2 ini Bapak Ibu, kita akan saya
Saya cari dulu materinya Bapak Ibu. Jadi kita akan masuk di ruang kolaborasi 2 ini. Saya buka dulu filenya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Ya. Jadi saya lihat kita semua sudah lengkap. Oh ya, belum ada satu orang yang belum bergabung, Ibu Nursita ya? Sudah ada Pak Ibu Nursita. Iya. Ada Pak, ada. Suraida. Oh, Ibu Suraida yang belum bergabung. Ya. Jaringan kapan Pak? Ibu Karena tadi Suraida. saya berkomunikasi juga, jaringannya kurang bagus Pak. Oh iya. Sementara ke kampung saya cari jaringan itu Bu Suraida Pak. Oh, di jaringan di kampungnya enggak bagus? Iya, makanya tadi waktu saya telepon katanya mau ke sini. Oh iya. Nah, begitu kendalanya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga seperti itu. Kalau di daerah tempat saya bertugas kurang bagus jaringan, saya terpaksa keliling-keliling juga mencari jaringan. Sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu? Iya Sudah Pak. Ya. Kita akan masuk ke coaching untuk supervisi akademik sesi praktik ya. Jadi kompetensi lulusan yang akan dituju dengan capaian umum modul, capaian khususnya sama dengan kemarin Bapak Ibu. Tinggal kita melihat nanti apa capaian yang kita akan capai secara tujuan pembelajaran kita untuk kegiatan kedua hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah ada pembukaan, kemudian refleksi sebelumnya, kemudian aktivitas di ruang kolaborasi 2 untuk sesi praktik, kemudian ada review aktivitas pembelajaran yang sudah kita lakukan, dan kita tutup dengan kegiatan penutup. Tujuan pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu, agar dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi. Nah, itu kemarin kan baru latihan Bapak Ibu ya. Nah, hari ini sesudah Bapak Ibu melakukan kegiatan praktik coaching, ya, Bapak Ibu langsung melakukan refleksi, dan refleksi serta praktik coachingnya itu nanti akan diunggah di bagian alur unggah tugas ruang kolaborasi. Nanti link rekamannya nanti terserah bagaimana teknisnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sanggup melakukan perekaman sendiri di board nanti, silahkan direkam sendiri Bapak Ibu. Kemudian bagian yang Bapak Ibu menjadi coach itu yang akan disematkan di dalam tugasnya nanti. Jadi yang penting Bapak Ibu bisa mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Ini kegiatan pembukaan kita sebenarnya hanya 13 menit Bapak Ibu, praktik coachingnya nanti kita akan lakukan 60 menit. Jadi masing-masing kelompok akan melakukan praktik coaching selama 30 menit. 30 menit Bapak Ibu, jadi satu orang itu membutuhkan waktu 15 menit. 15 menit nanti mereka bertukar lagi, satu jadi coach, satu menjadi coachee. Begitu juga setelah dibolak-balik, masing-masing mendapatkan waktu kesempatan 15 menit untuk berpraktik. Kemudian Bapak Ibu akan mengisi lembar refleksi diri yang sudah ada formatnya yang saya bagikan kemarin. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching itu 20 menit ya. Itu kita akan sampaikan sesudah diskusi kelompok setelah kembali ke main room sesudah selesai. Kemudian akan ada penguatan praktik coaching selama 17 menit. Jadi total waktu yang kita butuhkan adalah sekitar 90 menit atau 2 jam pelajaran Bapak Ibu. Ya. Jadi seluruh aktivitas dilakukan di main room kecuali praktik coaching dan pengisian lembar refleksi diri coaching dilakukan di breakout room. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas yang lain dilakukan di main room mulai dari ini sampai
penguatan nanti dilakukan di main room. Yang dilakukan di breakout room hanya praktik coaching dan pengisian lembar refleksi diri. Nah, itu. Penyampaian hasil refleksi dirinya nanti kita lakukan di main room, ya. Oke, jadi satu orang mendapatkan waktu untuk praktik 10 menit, Bapak Ibu. 10 menit, ya. Satu orang itu akan melakukan praktik 10 menit untuk melakukan praktik coaching. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, satu orang peserta itu mendapatkan kesempatan 10 menit untuk melakukan praktik sebagai coach, ya. Jadi kalau dia menjadi coach, teman yang lain menjadi coach. Nanti ketika temannya yang menjadi coach lagi, dia lagi yang menjadi coach. Begitu dibalik bolak-balik. Untuk yang bertiga, karena Ibu Asmila, bagaimana Ibu Asmila, masih belum bisa berkomunikasi dengan baik kah? Belum Pak, sampai saat ini belum bisa berkomunikasi Pak. Oh iya, jadi untuk Ibu Asmila nanti saya akan gabung seperti kemarin bersama Ibu Fitriani ya, tidak salah ya? Bukan? Iya Pak. Ibu Fitriani dan Ibu Nurita. Ibu Fitriani, Ibu Ramla dan Ibu Asmila Pak. Oh iya. Oke, kalau belum bisa biar nanti bagaimana lah nanti ada apakah pakai apa kelihatan seolah-olah sudah melakukan praktek coach begitu ya. Jadi bisa bahasa isyarat atau apa, yang penting ada tugas yang bisa diupload Ibu Asmila ya. Kan masalah penilaian itu saya yang menilai Bapak Ibu ya. Yang penting hadir dulu. Gitu ya. Jadi Pak Rasman juga bergabung di kelompoknya Ibu Suryani kemarin ya. Kesepakatan belajar kita sama Bapak Ibu ya, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat, berpikiran terbuka, saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian silakan berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dalam kegiatan, dan mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Untuk kelompoknya kemarin sama ya, yang kemarin saja itu kelompoknya. Saya kopikan dulu. Saya ambil dulu kelompok yang kemarin, saya copy. Nah, ini. Jadi kelompoknya yang kemarin, kelompok 1, berarti ini ada 4 breakout room Bapak Ibu ya. Kita sepakati dulu, apa Bapak Ibu yang mau melakukan perekaman, satu orang saya akan percayakan melakukan perekaman di setiap kelompok. Nanti Bapak Ibu yang lain ambil link rekamannya sama teman yang satu itu. Nanti teman yang satu itu akan saya jadikan co-host untuk bisa melakukan recording di setiap kelompok. Misalnya di kelompok 1, Bu Suryani, Ibu Nur Intan, dan Pak Rasman. Taruhlah misalnya yang saya jadikan co-host yang bagus-bagus signalnya misalnya Ibu Suryani atau Pak Rasman misalnya. Nanti Pak Rasman kalau sudah saya jadikan co-host, Pak Rasman yang melakukan perekaman. Saya sebenarnya maunya di main room, tapi ketika saya hitung-hitung waktunya tidak cukup ternyata. Kalau satu orang 10 berarti 10 kali 10 100 menit. Kita sudah lewat waktunya. Makanya saya tetap kembali buatkan breakout room. Masing-masing kelompok melakukan perekaman. Atau boleh juga nanti saya yang rekam, saya bagikan link rekamannya ke setiap kelompok. Nanti Bapak Ibu yang edit. Atau kita mau Pak. Iya Pak, kita mau sempat kami kendala jaringan Pak. Iya. Tapi editnya, bagaimana editnya?
Editnya Ini tidak nanti Bapak Ibu ambil link rekamannya, kemudian dipotong, Oh iya. potong ulang. Bisa Ji di Canva Pak, potong nanti. Iya, Bisa, bisa Pak. bisa dipakai CapCut. Cuti ucap. Jangan sampai kami kendala jaringan. Kenapa? Kita mau sempat kami kendala jaringan bagaimana? Oke, kalau begitu. Nanti saya yang rekam ya. Iya, Pak. Nanti saya bagi tiap kelompok link rekamannya. Nanti Bapak Ibu tinggal edit ya link rekamannya. Oke ya? Berarti sebentar itu Pak harus aktif semua kamera Pak Ji. Iya, aktif kameranya diusahakan supaya bisa kelihatan nanti praktik kucingnya di Iya. setiap kelompok. Bisa ya? Iya Pak, bisa. Semoga jaringan bertahan. Ya, jadi boleh nanti bergabung. Saya akan kalau begitu saya sekalian Bapak Ibu keluarkan semua saja ke breakout room ya, supaya gampang saya mengirimkan link rekaman. Jadi saya akan bagi menjadi 4 breakout room supaya gampang nanti saya ambil, kirimkan link rekamannya ya. Oke. Jadi saya bagi menjadi 4. Nanti Bapak Ibu saja yang atur siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi coach di situ ya. Saya kirim ke kolom chat ya. Kalau Pak kelompoknya Bu Suryani, Pak Rasman dengan Ibu Nur Intan, gantian saja. Ibu Suryani jadi coach atau Ibu Nur Intan jadi Ibu Nur Intan coach. Ibu Suryani coach, Ibu Nur Intan coach, Pak Rasman yang jadi coach. Pak Rasman coach, Ibu Nur Suryani yang jadi coach. Nanti seperti itu. Yang penting semua pernah menjadi coach, semua pernah menjadi coach. Bisa Bapak Ibu? Ya. Sudah dipahami? Insyaallah. Iya, bisa Pak. Rubrik penilaiannya saya sampaikan tadi ya. Jadi saya akan pantau di tiap breakout room. Boleh Bapak Ibu keluar dari main room, boleh juga tidak usah. Yang penting sebelum keluar dari sebelum masuk ke breakout room, nonaktifkan dulu semua mic yang ada di main room supaya tidak mengganggu. Kalau kemarin enggak masuk ya? Enggak aja. Ada yang masuk. Suaranya Tidak gitu. tidak ya? Ada kan? Kalau saya keluar kemarin, Pak. Ada yang masuk suara? Tadi waktu Ada dari Bu Ramla kemarin biasa masuk Pak. Ada suara masuk, Pak, kemarin. mungkin karena aktif mikrofonnya Pak atau bagaimana? Atau mungkin Iya, sempat biasanya tidak aktif. keluar dulu. Biasa itu Pak, seperti saya kemarin lupa keluar dari main room. Iya, biasanya Ya. begitu. Nggak Kalau apa-apa. keluar, Biar tidak keluar kalau mikrofonnya di Ya, biar tidak keluar, asal mikrofonnya dinonaktifkan di main room ya, baru Bapak Ibu masuk. Oh iya Iya. Iya. Ini saya bikinkan board 1 ini untuk kelompok 1, board 2 kelompok 2, board 3 kelompok 3, board 4 kelompok 4. Kelompoknya Bu Suryani, Pak Rasman di board 1. Saya enggak usah di main room Bapak Ibu ya, karena susah, terlalu terlalu besar nanti filenya, kalau ukuran filenya kalau saya kirimkan. Jadi saya buatkan saja board 4, silakan Bapak Ibu masing-masing melakukan praktik di board ini ya. Setiap peserta minimal 10 menit praktik coachingnya sebagai coach. Minimal 10 menit ya. Bisa? Bisa Pak. Jangan juga terlalu cepat. Siap Pak. Nah, misalnya di kelompok kami ini Pak ada observer, biar tidak bicara Pak, ambil waktu. Ya, kalau observer itu tidak usah bicara. Iya. Jadi lihat saja. Kami tukaran saja jadi coach. Iya. Ya, yang penting semua dalam satu kelompok itu mendapatkan kesempatan menjadi coach. Iya.
ya. Jadi satu orang mendapatkan waktu 10 menit untuk menjadi praktek coaching. Kemudian nanti minimal 10 menit ya. Nanti di breakout room juga Bapak Ibu mengisi lembar refleksi. Lembar refleksi yang diisi seperti lembar yang kemarin. Pertanyaannya juga sama. Yang mau diisi juga sama. Maksudnya yang Bapak Ibu refleksi adalah hasil praktik kita hari ini. Bisa? Iya, Pak. Nanti setelah 60 menit, saya akan tarik kembali, kita masuk kembali ke main room untuk berdiskusikan hasil refleksinya. Ya? Sudah boleh Bapak Ibu masuk ke breakout roomnya masing-masing? Ya, Pak. Jadi sebelum saya recording jangan dimulai Bapak Ibu ya. Dan sampai Bapak Ibu sudah mulai, nah saya belum rekam, repot juga ya. Nggak masuk. Jadi nanti selesai aktif recordingnya baru Bapak Ibu mulai melakukan, kan sudah berbagi kemarin. Yang dua kan enak, gampang tuh. Yang dua orang, satu pasang. Yang bertiga ini yang susah, siapa yang dahulu diatur memang. Yang mana yang lebih dulu, siapa yang kedua berikutnya, siapa lagi yang berikutnya. Bisa ya? Tabe Pak, Ya. contohnya kami yang di bor 2, bagaimana itu Ibu Asmila tidak bisa sekali berbicara? Untuk Ibu Asmila, Ibu Fitriani saja dengan Ibu Ramla. Iya. Ibu Ramla ya? Iya Pak, iya. Ibu Fitriani dengan Ibu Ramla yang tukaran dulu. Ibu Fitriani jadi coach, Ibu Ramla jadi coach. Iya. Sudah itu Ibu Ramla jadi coach, Ibu Fitriani jadi coach. Iya. Nanti kalau giliran Ibu Asmila menjadi coach, ya, apa yang dia bisa lah. Kalau misalnya dia hanya bisa menulis, menulis saja. Ya. Oh iya Pak. Iya. Maksudnya sembarang. Pilih salah satunya yang jadi coachnya, bisa Ibu Fitriani. Kan dia bisa memberikan, Ibu Ramla. dia bisa menanggapi Ibu Asmila, cuman tidak bisa mengucapkan. Jadi cukup Ibu Asmila tulis, Ibu Fitriani menyampaikan. Misalnya Ibu Fitriani yang jadi coachnya. Oh iya Pak, iya. Nanti itu yang di Ibu Asmila unggah tugas ruang kolaborasi. Iya, makasih Pak. Ya. Biar semua teman bisa berpartisipasi, maksud saya tuh. Ya, kita setting seperti itu. Bagaimana ya? Sudah bisa? Saya buka Bapak Ibu ya. Tidak ada pertanyaannya. Jadi silakan kelompok 1 masuk di bor 1. Kelompok 2 masuk di bor 2. Kelompok 3 masuk di bor 3. Ada Pak, mau izin Pak. Saya baru beralih pakai laptop, tapi di kolom chat saya tidak tampak linknya Pak. Oke, nanti saya copy ulang ya. Iya. Makasih Pak. Ya. Sebentar, halo Pipra.
Enggak saya karena bilang ke Aisyah, pasti kalian nanti tak nonton tuh. Ih kenapa ini? Lihat dulu. Lihat dulu. Oh, no. Anu ya. Lihat dulu. Nih. Tersangkut eh. Masuk ke admin. Mobil mereka bagus nih. Itu tidak merespon Dede.
Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah berdiskusi di breakout room. Semua juga sudah mengisi lembar refleksi. Saya yakin kalau belum selesai, lembar refleksinya masih bisa diisi sampai besok. Kan ini kan lembar refleksinya nanti mau dikasih masuk juga di dalam rekaman video. Jadi ketika Bapak Ibu membuat Canva, masukkan potongan ketika Ibu menjadi coach, maksud saya ketika menjadi coach, kemudian sertakan lembar refleksinya di belakang, ya. Di sini refleksi diri Pak tuh. Iya, yang format yang kemarin Iya. ada itu isinya apa? Iya. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu jawab, kemudian Iya. itu saja. Oh iya. Seperti yang diupload di link Yang Word kemarin. Ya, persis yang kemarin. Iya. Cuma yang kita Bapak Ibu refleksi adalah hasil praktik coachingnya hari ini. Ya, praktik. Ya. Ya, Pak. Ya, nanti mungkin sebentar malam saya coba lihat kalau sudah masuk link rekamannya, nanti saya tinggal kirimkan ke masing-masing kelompok, saya chat atau saya japri saja masing-masing orang, karena Bapak tidak terlalu banyak, hanya 10, sesuai dengan link rekaman dari masing-masing kelompok itu. Baik Bapak Ibu sekalian, di akhir kegiatan kita, saya yakin saya sudah mengamati sedikit tentang praktik coaching yang Bapak Ibu lakukan di masing-masing kelompok. Ya, meskipun agak yang namanya baru Bapak Ibu ya, memang ada beberapa hal Bapak Ibu masih perlu kita lebih banyak menggali tentang mengidentifikasi. Ya. Jadi karena tahap rencana aksi itu ditentukan dari hasil identifikasi kita. Ketika kita mengidentifikasinya bagus, apa permasalahannya, hal-hal apa yang ingin dia lakukan, nanti kita baru masuk di rencana aksinya. Mungkin kita bisa tanyakan juga kalau capaiannya sekarang dia misalnya kalau dikasih level 0 sampai 10 yang sudah dilakukannya kira-kira sampai berapa itu bagus ditanyakan itu. Misalnya yang dia sudah lakukan kalau dikasih rentan 0 sampai 10. Seperti kasusnya Ibu Jumari tadi, ada anak-anak yang selalu bikin masalah di kelas ya misalnya. Selalu mau mengamuk gitu. Bikin masalah di kelas. Nah misalnya kalau upaya yang sudah dilakukan Ibu Jumari, kalau dikasih rentang 1 sampai 10, dia berada di mana? Kalau misalnya dia bilang ya baru kira-kira 5, nilai berapa yang Ibu Jumari inginkan? Nah itu kita mau lihat. Tentu bukan 5, mungkin dia masuk 7 atau 8. Atau sekalian dia bilang saya mau capai 10. Nah, ya apa upaya yang akan dilakukan oleh Ibu untuk mencapai nilai 10 itu? Nah tentu dia sudah mulai menjelaskan. Nah itu mungkin nanti masih lebih, itu pertanyaan-pertanyaan coaching nanti yang mungkin banyak lebih bagus kita explore. Karena namanya praktik Bapak Ibu ya. Memang semakin kita sering praktik, berlatih, kita akan semakin paham tentang coaching itu sebenarnya. Jadi bagaimana, tergantung pertanyaan kita, bagaimana cara kita bertanya, itu yang akan menentukan seberapa efektif dan efisien solusi yang diberikan oleh orang yang coach kita. Gitu Bapak Ibu. Di akhir kegiatan kita mungkin kita bisa refleksi dulu Bapak Ibu ya, terkait refleksi pembelajaran kita. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa yang sudah praktik coaching yang sudah dilakukan hari ini. Ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dari seksi praktik ini dengan latihan kemarin? Apa ada peningkatan yang Bapak Ibu rasakan atau malah penurunan atau bagaimana gitu? Siapa yang bisa menyampaikan dari rentang latihan kemarin? Kita kan latihan kemarin dulu. Nah, dengan praktik sekarang apa yang Bapak Ibu alami? Gitu. Apa ada sudah mulai ada perbaikan atau ada peningkatan atau bagaimana? Ya, Ibu Suryani, silakan Ibu Suryani. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak.
mengenai perbedaan yang sesi latihan kemarin dengan hari ini, saya rasa sangat banyak perbedaannya Pak. Kalau kemarin itu kan kita belum ada pengalaman mengenai coaching, kemudian hal-hal yang ingin ditanyakan juga kita belum terlalu paham, tapi setelah sesi latihan kita mencoba semalam lagi untuk berlatih dengan rekan sesama kelompok, dan alhamdulillah hari ini ada peningkatan, agak rileks, kemudian tidak ada lagi tidak ada, artinya kendalanya tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan masih agak terbata-bata, masih ada yang perlu dipikirkan. Kalau yang hari ini alhamdulillah Pak, kalau menurut saya sudah di skala 8. Wah, mantap itu Bu Surani. Bandingan kemarin. Ya. Ya Pak, terima Jadi kasih. kalau sudah ada peningkatan itu kita bersyukur ya. Jadi maksudnya memang untuk tahap latihan itu dengan tahap praktik kadang memang kita kalau masih belum terbiasa ya mungkin Pak. kita masih berpikir apalagi yang saya mau tanyakan ini, apalagi yang saya mau ini. Tapi kalau ini kan namanya praktik, biasanya kadang-kala kita membuat masalah, bukan masalah yang betul-betul kita alami. Beda Bapak Ibu ya. Kalau masalah itu betul-betul kita alami, lancar itu kita akan sampaikan karena betul-betul terjadi pada diri kita. Nah, tapi kalau misalnya sesi latihan kemarin mungkin Bapak Ibu karena mendadak terpaksa bikin masalah yang sebenarnya mungkin bukan masalahnya Ibu, masalahnya orang. Tapi kalau masalah itu betul-betul lahir dari kita, kemudian kita di coaching oleh orang lain, itu mengalir begitu saja lancar itu karena memang masalah kita. Begitu orang menanyai kita sampaikan, menanyai kita sampaikan, karena itu adalah masalah kita. Nah, itu saya kira apa yang disampaikan Ibu Surani, dengan berlatih, dengan praktik lebih banyak, insya Allah kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Oke. Yang lain Bapak Ibu, satu lagi sebagai refleksi akhir kita. Siapa tahu ada lagi yang mau sampaikan perasaannya atau perubahan-perubahan yang sudah dialami dari sesi latihan kemarin sampai di praktik hari ini. Silakan. Masih ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, Bu Fitriani terakhir ya. Silakan Bu Fit. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Adapun hal yang saya rasakan pada perbedaan antara kemarin dengan hari ini, mungkin kemarin karena kami hanya 2 orang Pak yang aktif, mungkin tidak terlalu ribet saya rasa, tapi hari ini saya agak bingung Pak bagaimana tadi prosesnya, tapi alhamdulillah atas apa yang Bapak sampaikan kepada kami, bahwa alangkah bagusnya dikali seperti ini, langkah yang kita lakukan seperti ini, kami bisa mengatasinya Pak, walaupun mohon maaf ini Pak kalau tidak berjalan dengan sesuai dengan yang diarahkan, tapi sudah berusaha Pak semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa dimaklumi Pak. Itu saja. Terima kasih. Iya. Jadi memang agak berat ya di kelompoknya Ibu Fitriani dan Ibu Ramla. Ya. Ibu Asmila kan tidak bisa ngomong, kasihan ya, habis operasi kemarin. Jadi tapi solusinya seperti tadi melalui chat bisa. Saya kira alhamdulillah ternyata terbangun juga komunikasi melalui chatting. Ibu Fitriani sebagai coach juga bisa memberikan tanggapan dengan baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa sembuh, bisa lebih baik. Silakan Ibu Asmila juga nanti yang melakukan editing bagian yang ketika menjadi coach, saya sudah sengaja tampilkan kolom chatnya supaya ketika nanti divideokan itu muncul itu tahapan percakapannya bahwa dia tetap melakukan percakapan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi mengakhiri sesi kita hari ini, saya minta semua dulu mengaktifkan fitur kameranya untuk mengambil gambar Bapak Ibu ya, seperti biasa di akhir kegiatan kita.
supaya saya bisa screenshot. Silakan Ibu Asmila, Pak Rasman. Pak Rasman ini belum aktif kameranya, Pak Rasman? Tabe Pak, mohon maaf. Ya, kenapa Bu Surya? Bu Surya? Link untuk mengirim refleksi hari ini Pak. Link refleksinya itu disematkan nanti di tugas. Oh iya Pak. Ya, enggak usah ya dikirim ke saya, nanti dikirim di unggah tugas ruang kolaborasi bersamaan dengan videonya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin presentasi, yang tampil pertama itu adalah judulnya, kemudian langsung masuk ke pengantar untuk ke video, kemudian di akhir video masukkan hasil refleksinya, gitu ya? Oh iya Pak. Iya Pak, makasih banyak. Silakan dibuka kameranya, 1, 2, saya screenshot dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup kegiatan, mari kita berdoa bersama sesuai agama keyakinan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan. Saudara-saudari kita yang sakit, Ibu Asmila, Ibu Jumari juga anaknya insyaallah sembuh Bu Jumari ya. Yang lain juga kalau ada keluarganya yang sakit diberi kesembuhan. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan segala urusan kita, kemudian dijauhkan kita dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Baik, kita berdoa, doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Nanti tinggal tunggu link rekaman saya kirimkan Bapak Ibu ya. Baru langsung dilakukan editing. Silahkan mau editing di Canva atau di CapCut. Untuk editingnya silahkan diedit. Sesudah itu Bapak Ibu tinggal pilih bagian mana ketika Bapak Ibu menjadi coach, itu yang Bapak Ibu ambil ya. Yang lainnya bisa diabaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Eri sudah membersamai kita. Ibu Irmawati tadi sempat masuk tapi mungkin terlempar. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai segala amal usaha kita. Sekali lagi saya sampaikan bahwa semua tugas-tugas yang ada di ruang kolaborasi, ruang eksplorasi konsep, ruang mulai dari diri agar diperiksa dengan baik. Mudah-mudahan bisa terselesaikan tepat waktu, tidak ada keterlambatan. Saya akhiri kegiatan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak keluar. Silakan. Izin keluar. Izin Pak.